Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Indra Parawansyah dari Ikombe akan menjelaskan pengertian apa itu corporate branding dan corporate reputation. Corporate branding adalah sebuah tindakan di mana para marketer menggunakan nama merek perusahaan sebagai upaya pengiklanan atas keseluruhan identitas bisnis pada semua saluran komunikasi. Sikap dan semangat tidak terwujud di balik produk layanan perusahaan dapat memberikan kesan yang membedakan identitas organisasi di pasar di benak konsumen. Meskipun corporate branding termasuk proses kerja divisi marketing, strategi ini sebenarnya memiliki konsep dan tujuan yang jauh lebih luas dari sekedar mempromosikan produk dan layanan perusahaan. Bila dapat dibentuk dengan baik, strategi ini dapat memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Penjualan produk dan layanan di pasar dapat meningkat drastis karena konsumen menyadari perusahaan melalui identitas serta nama mereknya yang kuat. Tak hanya itu, strategi branding yang matang akan membentuk sebuah perasaan emosional dari konsumen. Bila jembatan ini sudah terbangun, kemungkinan hilangnya konsumen terjadi berkurang karena timbulnya rasa brand loyalty di benak mereka. Pakar pemasaran dan branding seringkali merumuskan definisi corporate branding berdasarkan tujuan perusahaan mereka masing-masing. Namun, di luar cara-cara marketer mendefinisikan ungkapan tersebut, tujuan utama dari strategi branding ini adalah diferensiasi. Dengan kata lain, strategi branding untuk corporate diharapkan mampu membedakan perusahaan atau produk yang bersangkutan dari para pesaing di pasar. Proses kerja corporate branding. Corporate branding adalah sebuah upaya pemasaran yang perlu direncanakan sejak awal perusahaan didirikan. Mengapa demikian? Sebab proses kerjanya bukanlah suatu hal yang dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat. Butuh perencanaan yang matang dan kontribusi dari seluruh pegawai bila perusahaan ingin strategi branding menjadi sukses. Kira-kira seperti apa sih proses kerja strategi ini? Yang pertama, melakukan brand audit. Proses kerja pertama dari corporate branding adalah melakukan brand audit. Menurut Search Engine Journal, perusahaan atau marketer perlu menganalisis kelebihan serta kelemahan dari setiap persona yang mereka bangun di seluruh kanal komunikasi. Mereka wajib memeriksa brand message, identitas visual yang mereka rancang, bagaimana desain situs web perusahaan, brand kolateral, dan sebagainya. Setelah itu, marketer dapat menentukan persona mana yang mereka perlu benah dan pertahankan. Tentunya hal ini dilakukan persetujuan dari para pemangku kepentingan. Yang kedua, menentukan visi misi perusahaan. Proses kerja selanjutnya adalah menentukan visi misi yang dipegang oleh perusahaan. Marketer dan para jajaran pemimpin perlu berdiskusi membaca seluruh nilai dan misi dari brand. Dalam proses menentukan visi dan misi akan sangat membantu jika seseorang yang memimpin jalannya diskusi, orang tersebut bisa dari tim pendiri perusahaan atau pekerja outsourcing profesional dengan special branding. Orang ini nantinya akan membantu memasukkan semua pendapat yang tersalurkan ke brand message utama perusahaan. Yang ketiga, bukan sekedar tagline. Seperti yang sudah Glynn jelaskan, strategi corporate branding bukan sekedar tagline untuk menggiring pelanggan baru. Tujuan utama strategi ini adalah untuk memberikan identitas kepada produk perusahaan itu sendiri. Oleh karena itu, strategi branding terbentuk dari seluruh perusahaan, pegawai perusahaan mulai dari sekretaris hingga CEO perlu menghargai dan mengikuti prinsip yang dimiliki oleh bisnis. Alasan sederhananya yakni kompetitor dan publik menganggap bahwa identitas milik perusahaanmu bukanlah suatu hal yang sepele. Bahkan tim marketing biasanya akan membentuk brand guideline dan yang nantinya bisa diikuti oleh para pegawai perusahaan. Yang kedua itu adalah reputasi perusahaan atau corporate reputation. Corporate reputation adalah penilaian kolektif dari pandangan dan keyakinan semua stakeholder terhadap perusahaan berdasarkan persepsi dan interpretasi citra yang dikomunikasikan oleh perusahaan dari waktu ke waktu dibandingkan dengan pesaing terdekatnya. Pembangunan corporate reputation membutuhkan waktu yang sangat panjang.
Corporate reputation dibangun dengan mendefinisikan perusahaan dengan identitas tertentu berdasarkan harapan-harapan para stakeholder. Identitas ini selanjutnya dikomunikasikan kepada seluruh stakeholder sehingga terbentuk citra bagi perusahaan, dan pada akhirnya perusahaan akan dinilai oleh seluruh stakeholdernya berdasarkan berbagai faktor yang mempengaruhinya seperti pengalaman word of mouth, media pemberitaan, informasi dari perusahaan, dan sosial media. Semua ini menjadi penilaian atas reputasi secara keseluruhan dari perusahaan. Dapat disimpulkan bahwa penilaian dan pengelolaan secara aktif terhadap corporate reputation menjadi hal yang sangat penting. Hal tersebut disebabkan oleh berbagai faktor. Pertama, pengetahuan masyarakat tentang kegiatan dan isu mengenai suatu perusahaan terus meningkat, serta kebutuhan akan keterbukaan informasi mengenai informasi di kalangan masyarakat juga meningkat. Yang kedua, semakin tinggi harapan dari beberapa grup stakeholder terhadap performa perusahaan. Ketiga, adanya pengalaman pribadi pelanggan dengan produk atau layanan perusahaan, pengaruh opinion leader, dan meningkatnya perhatian media. Keempat, word of mouth dan komunikasi daring yang mempercepat proses informasi dari one people to many people. Manfaat memiliki corporate reputation. Dengan penanganan yang tepat, tentunya perusahaan akan mendapat benefit dari reputasi yang baik. Selain itu, perusahaan juga dapat menarik lebih banyak calon karyawannya yang berkualitas, menarik media massa untuk meliput berita dari perusahaan secara gratis sehingga mengurangi biaya komunikasi perusahaan. Produk yang diluncurkan akan lebih mudah diterima oleh konsumen sehingga biaya peluncuran produk akan lebih rendah. Mempermudah pemasaran produk untuk memasuki pasar yang baru, membuka peluang dalam menetapkan harga premium, meningkatkan brand loyalty, meningkatkan market share, menurunkan dampak dari aktivitas dan meningkatkan ketertarikan investor, serta dapat membangun kredibilitas perusahaan. Mengelola corporate reputation. Di masa lalu, perusahaan melakukan pendekatan secara pasif dalam mengelola corporate reputation ketika perusahaan menghadapi krisis. Mereka akan membentuk tim yang bertugas untuk menangani krisis secepat mungkin untuk meminimalkan dampak negatif terhadap perusahaan dan menormalkan kembali krisis yang terjadi. Namun, banyak perusahaan yang secara aktif mengelola reputasi perusahaan mereka untuk strategi jangka panjang perusahaan. Hal ini membuat perusahaan lebih rentan terhadap krisis-krisis yang terjadi. Perusahaan perlu mengelola reputasi perusahaannya secara konsisten dan bukan hanya bereaksi pada saat perusahaan menghadapi krisis. Dalam mengelola reputasi, perusahaan perlu memiliki strategi yang tepat dalam beberapa hal yang harus dilakukan oleh perusahaan. Di antaranya, perusahaan perlu memahami dimensi dan atribut yang memengaruhi reputasi perusahaan berdasarkan masing-masing stakeholder. Memantau reputasi dari berbagai stakeholder terhadap pesaing yang relevan dan mengintegrasikan manajemen reputasi ke dalam proses bisnis. Salah satu alat ukur untuk memantau reputasi perusahaan yang dilakukan adalah melakukan penelitian kuantitatif, baik dari kalangan masyarakat maupun stakeholder atau media, akademisi, pemerintah, dan profesional di industri bisnis. Marketing Research Indonesia atau MRI, sebagai perusahaan riset independen di Indonesia saat ini telah melakukan penelitian dari sisi masyarakat umum mengenai reputasi perusahaan dan key drivers dari reputasi tersebut disusun dalam consumer brand corporate reputation. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi industri Indonesia dalam mengelola reputasi perusahaannya di tengah persaingan yang semakin ketat. Mungkin itulah yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih.